Al-Quran dan hadis. Kita nggak akan temukan di dalam Al-Quran jangan pukul orang tua, nggak ada. Emang pukul orang tua boleh? Nggak boleh mestinya. Dari mana tahu nggak boleh? Dikiaskan dengan larangan mengatakan ah. Ya, dalam Quran cuma ada wala taqul lahuma uffin. Jangan katakan ah kepada orang tua. Emang pukul boleh? Ya, enggak boleh juga lah. Disamakan hukumnya dengan ah. Kenapa? Karena ah, kenapa dilarang ah? Nyakitin orang tua. Ya. Orang tua lagi ngomong, anaknya bilang ah, tersinggung orang tuanya. Ya. Ah saja nggak boleh, apalagi mukul, gitu kan? Nah itu, jadi nggak perlu kita carikan dalil nggak boleh mukul, ya. Jadi dengan nggak boleh ah, maka nggak boleh mukul, nggak boleh memenjarakan, nggak boleh memperkarakan, nggak boleh mengusir, nggak boleh nyakitin, nggak boleh, semuanya nggak boleh. Ah saja nggak boleh, gitu kan? Nah itu namanya kias, ya. Jadi ya, kalau Quran bahas semua, kalau Quran mengatakan jangan pukul, orang akan bertanya, emang bilang ah boleh? Kenapa? Karena mukulnya udah tinggi. Ah terlalu kecil gitu kan. Tapi kalau yang kecil saja dilarang, apalagi yang berat gitu kan. Yang kecil saja dilarang, apalagi yang berat. Kenapa? Contoh yang lain misalnya, Allah berfirman wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jangan dekati zina. Apa yang dimaksud dengan mendekati zina? Mendekati sumber zina. Apa sumber zina? Sumber zina lawan jenis. Itu namanya sumber zina. Jangan dekatin lawan jenis. Boleh nggak pegang? Jangankan pegang, dekatin aja nggak boleh. Itu namanya kias, gitu kan? Boleh nggak salaman dengan lawan jenis yang bukan mahram? Enggak boleh. Mendekatin aja nggak boleh. Itu namanya kias, gitu kan? La taqrabuz zina, jangan dekatin zina. Apa yang dimaksud dengan jangan dekatin zina? Jangan dekati sumber zina. Apa yang dimaksud dengan sumber zina? Sumber zina adalah lawan jenis yang bukan mahram, bukan istri. Boleh nggak salaman dengan lawan jenis? Nggak boleh. Kenapa? Mendekatin aja dilarang. Apalagi salaman. Gimana mau salaman kalau nggak mau dekat? Jadi ya nggak boleh, gitu kan? Nah itu terkait dengan ini ya. Apa hukumnya kita ngobrol dengan lawan? Enggak boleh, mendekatin aja nggak boleh, gitu kan? Apalagi ngobrol, ya. Apa hukumnya WA-WA-an gitu? Nggak boleh, gitu kan? Ya, mendekatin aja nggak boleh, gitu kan? Apalagi WA-WA bisa ngomong yang macam-macam, ya. Mendekatin aja nggak boleh, apalagi WA-WA-an gitu kan? Ya. Dengan lawan jenis, enggak boleh. Lawan jenis yang bukan mahram, yang bukan istri atau bukan suami. Ya, apa hukumnya? Mendekatin aja nggak boleh. Apalagi WA-WA, ya. Mendekatin belum tentu ngomong, kan? Dekat belum tentu ngobrol, kan? Apalagi ngobrol. Dekat aja dilarang, gitu kan? Dekat saja dilarang. Apalagi ngobrol. Iyalah, dosa hukumnya. Nah, itu namanya kias, gitu kan? Quran cuma mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina. Jangan dekatin zina itu apa maksudnya? Jangan dekatin sumber zina. Sumber zina itu apa? Lawan jenis yang bukan mahram, bukan istri, bukan suami, gitu kan? Jadi mendekatin saja nggak boleh, apalagi ngobrol, gitu kan? Kenapa? Karena kalau mendekatin belum tentu ngobrol kan? Kalau nggak ngobrol mungkin nggak ada apa-apa bisa jadi, ya. Apalagi ngobrol, lalu udah makan belum, ya? Apalagi, gitu kan? Jadi itu namanya kias, ya, kias. Jadi kalau Quran mau bahas semua, jangan ngobrol sama lawan jenis, panjang Quran. Perlu bahasa yang panjang. Quran cuma cukup mengatakan jangan dekati zina. Dari situ, apalagi ngobrol, apalagi salaman, apalagi sentuh-sentuhan, apalagi dempet-dempetan, apalagi serumah, gitu kan? Jadi itu namanya kias, ya. Jadi Quran kita itu kecil, hanya 600 halaman.
Quran itu cuma 600 halaman. Ya. Kalau Allah mau cantumkan semua, banyak hukumnya. Jadi Allah cuma cukup jangan dekatin zina, kita bisa paham hukumnya. Kenapa? Karena Islam ad-dinu amrun, agama Islam agama akal logika. Ya, kalau mendekati saja nggak boleh, apalagi ngobrol, apalagi salaman, apalagi sentuh-sentuhan, apalagi dempet-dempetan, apalagi serumah gitu kan. Jadi itu namanya kias. Contoh kias lagi misalnya, ya, contoh kias, wala taqrabu malal yatim. Jangan dekatin harta anak yatim. Jangan dekatin harta anak yatim. Yang dimaksud dengan harta anak yatim yang mana? Bukan sumbangan, bukan. Warisan mereka ini. Anak yang ditinggal wafat ayahnya. Anak yatim itu anak yang belum balik, yang wafat ayahnya. Yang wafat ayahnya, dia pasti dapat warisan dari ayahnya. Jatah mereka itu jangan didekati. Jangan didekati. Apalagi ente makan. Apalagi ente ambil. Apalagi ente rampas. Apalagi ente gunakan. Dekatin aja nggak boleh, gitu kan? Jangan didekati, jangan makan harta anak yatim, gitu kan? Jadi Allah mengatakan wala la taqrabu, jangan dekatin harta anak yatim. Ustaz, harta anak yatim warisan mereka harta anak yatim itu, ya. Tadi pagi saya ceramah di Cibubur. Ada yang nanya begini, Ustaz, ada seorang ibu-ibu, suaminya meninggal, ya. Terus dia nikah lagi. Suami yang baru dia ajak masuk ke rumahnya. Padahal rumahnya itu warisan buat dia dan anak-anaknya. Boleh nggak? Enggak boleh. Ya, Allah bilang jangan dekati. Apalagi ente tinggalin. Apalagi ente tidur di situ. Apalagi ente bawa anak ente di sana, gitu kan? Suami yang baru udah punya anak, dia bawa lagi masuk ke situ. Lah, dekatin aja nggak boleh, apalagi dia bawa masuk ke rumah itu, karena rumah itu rumah anak yatim. Anak yatim karena anak-anaknya ahli warisnya, betul nggak? Jadi ya itu sepele gitu kan, banyak nggak orang begitu? Ya, suaminya meninggal, dia nikah lagi, dia bawa suami yang baru masuk ke rumahnya, nggak boleh, karena itu rumah anak yatim. Anak yatim kan. Nggak boleh dia masuk ke situ, dekatin aja nggak boleh. Apalagi ente tinggal di situ, ente manfaatkan, ya, ente dapat keuntungan dari situ, apalagi gitu kan. Jadi itu namanya kias, ya. Allah nggak pernah bilang jangan tinggal di rumah anak yatim, enggak, tapi jangan dekatin. Jadi jangankan tinggal, mendekatin aja nggak boleh, gitu kan. Nah itu namanya kias. Ya, banyak hal-hal tentang kias, ya, banyak hukum yang dilahirkan dari kias. Jadi dengan dibolehkan kias, maka masalah banyak yang terjawab, ya. Gak mungkin Allah dan Nabi jelaskan semuanya, cukup ente pelajarin dan ente carikan kesamaannya, gitu kan. Contoh yang lain misalnya, kalau orang kematian suka ada baca Yasin, baca tahlil, pahalanya dihadiahkan kepada almarhum. Nyampe nggak? Hah? Nyampe lah. Kita menghajikan orang yang meninggal, boleh nggak? Menghadiahkan pahala haji untuk orang yang meninggal, boleh nggak? Beratan haji atau beratan baca Yasin? Beratan haji, yang berat saja boleh, apalagi yang enteng. Yang berat saja boleh dihadiahkan, padahal harus berkorban orangnya. Harus berangkat atau berongkos gitu kan, capek waktunya ini, apalagi cuma baca Yasin doang. Jadi kalau yang berat saja bisa nyampe pahalanya, apalagi yang enteng-enteng, yang ente gak perlu modal, gitu kan. Seorang sahabat pernah bertanya kepada ya Rasulullah, ya inna ummi matat, ibu saya meninggal. Afa atasaddaqu anha, bolehkah aku sedekah pahalanya buat ibuku? Qala na'am, iya kata Rasulullah. Ayu sedekah afdal, sedekah apa yang paling baik? Antahfir bi'ran, ente gali sumur. Fahafara bi'ran, lalu dia gali sumur. Wa qala inna hadha bi'ruhu bis'ad, dia mengatakan ya Allah, pahala sumur ini untuk ibuku. Dia harus gali sumur dulu. Ini nggak perlu gali sumur, baca Yasin aja dah. Ya. Jadi kalau yang perlu usaha saja boleh dihadiahkan, yang perlu kerja keras boleh dihadiahkan, apalagi yang nggak perlu kerja keras.
Itu namanya kias, gitu kan? Karena kalau orang ribut-ribut masalah, emang Yasin bisa nyampe pahalanya kalau orang meninggal? Bisa nyampe. Ya, yang berat aja bisa nyampe, apalagi yang enteng. Ya, yang berat yang harus berusaha, perlu modal, gitu kan? Perlu kerja keras, perlu berangkat, ya, perlu tinggalkan ini, harus melaksanakan haji, pahalanya bisa nyampe. Apalagi yang nggak perlu modal. Ya, jadi itu namanya kias. Ya, kias. Banyak masalah yang pakai kias, ya. Banyak yang apa, misalnya contoh lagi kias, ya. Banyak yang Ustaz katanya zakat profesi itu nggak ada. Zakat profesi, yaitu apa itu zakat profesi? Kita dapat gaji, kita zakatin, keluarin zakatnya. Kita dapat gaji, kita keluarin zakatnya. Di dalam Al-Quran Allah mewajibkan zakat harta yang disimpan. Innal ladzina walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Mereka yang menyimpan emas dan perak dan tidak menzakatinya, maka beri kabar dengan azab yang pedih. Yang menyimpan, orang menyimpan itu nggak bertambah kan, apalagi yang nambah. Yang nggak bertambah aja wajib dizakatin, apalagi yang nambah, gitu kan? Gaji nambah terus, datang lagi gitu kan, ya. Itu namanya kias, kita samakan hukumnya. Jadi ada nggak zakat profesi? Lah ada lah pasti. Lo kenapa? Yang disimpan aja nggak berkembang, itu dizakatin. Apalagi yang berkembang terus, yang nambah-nambah terus. Contoh lagi, Allah wajibkan di dalam Al-Quran menzakatin hasil pertanian. Ya, wa atu haqqahu yauma hasadi. Keluarkan zakatnya saat panennya. Orang panen zakat pertanian itu petani beras, petani apa, padi. Dia panen beras, ya. Perlu dia olah dulu jadi beras, gitu kan, ya. Tadinya masih gabah lalu jadi beras, dijual dulu baru jadi uang, ya, baru bisa dibelanjain. Lah ini panennya langsung uang, gitu kan? Itu kias, samakan saja. Jadi kalau itu zakat profesi wajib lah. Yang disimpan aja wajib dizakatin, apalagi yang nambah-nambah terus, gitu kan? Hasil pertanian juga belum tentu langsung bisa digunakan, harus dijual dulu, harus diolah dulu, dijual dulu baru bisa jadi uang. Apalagi yang panennya uang langsung, panennya duit, gitu kan? Ya. Jadi ya itu namanya kias, menyamakan hukum. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa ila Rasul." Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ada dalilnya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin kalian. Kalau kalian berselisih tentang satu perkara, ya, tentang sesuatu, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Bagaimana kita kembalikan kepada Allah dan Rasul? Kita kembalikan kepada contoh-contoh yang sudah ada dalam Quran dan hadis. Zakat profesi ada nggak? Dan dalam Quran diwajibkan zakat harta simpanan. Yang disimpan aja wajib, apalagi yang nambah-nambah terus, gitu kan? Yang disimpan belum tentu nambah, gitu kan? Ya, Allah wajibkan dalam Al-Quran, ya, zakat hasil pertanian, padahal belum tentu bisa dinikmati. Selama itu harus jadi gabah, dijadikan beras dulu, dijual baru jadi uang. Apalagi yang panennya uang, gitu kan? Nah itu kita kembalikan kepada contoh-contoh yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'tabiru ya ulil absar." Ambil pelajaran. Jadi Quran cuma kasih contoh-contoh saja, setelah itu yang lain terapkan. Kenapa di dalam Al-Quran ada zakat pertanian ada? Zakat harta simpanan ada? Karena orang dulu umumnya petani, ya. Karena orang dulu umumnya petani. Ya, nggak ada orang yang pegawai, hampir nggak ada dulu, ya. Kenapa? Karena untuk kerja-kerja itu cuma budak yang kerjain. Hamba saya, ini tolong siramin, ya. Itu ternak saya tolong kasih makan. Ya itu budak-budak aja, nggak dibayar, cuma dikasih makan, ya. Jadi makanya nggak pernah disebut tentang zakat profesi karena dulu belum ada profesi-profesi yang menghasilkan uang banyak. Paling cuma budak-budak, ya, yang ini disuruh-suruh. Dari hadis, ya, nah ini Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, inna abi adrakathu faridatul hajj." Dulu ayah saya
pernah kena kewajiban haji. Artinya fisiknya pernah mampu, ya, modalnya juga ada untuk bisa berangkat haji. Syafan zamanan, ya, la yastati ayyahuj, ya. Lalu dia sampailah dia usia udah tua, gak bisa lagi melaksanakan haji. In hajajtu anhu, kalau aku gantikan hajinya, aku yang berangkat haji atas nama dia. Ayan fa'u dzalik, apakah itu bermanfaat kepadanya? Faqala laha, Nabi mengatakan, ara'aita law kana 'ala abika daynun faqadaitahu? Kalau ayahmu punya hutang, boleh enggak ente bayarin? Boleh ya Rasulullah. Begitu juga hutang sama Allah. Dia pernah terhutang haji, lah bayarkan. Jadi Nabi kiaskan hutang sama Allah dengan hutang sama manusia. Hutang sama Allah wajib dibayar. Hutang sama Allah wajib dibayar. Apalagi sama dengan dikiaskan dengan hutang kepada manusia. Maka semua kewajiban kalau kita nggak laksanakan, maka wajib kita bayar. Kita belum sempat haji padahal kita pernah kena kewajiban haji. Cari orang, upah orang untuk berangkat haji. Ini tolong hajikan saya udah nggak bisa berangkat lagi, aneh udah tua, gitu kan? Ya, karena kriteria harus berangkat itu cuma 65 tahun ke bawah, saya udah 70 tahun. Ya, upah orang untuk berangkat, gitu kan? Karena itu hutang harus dibayar. Belum bayar zakat, bayar zakat. Belum mengkodok puasa, bayar kodoknya, gitu kan? Dikodok, ya. Nah ini saya kasih contoh lagi. Kalau orang belum bayar zakat fitrah, udah sholat hari raya, boleh nggak bayar zakat fitrah setelah itu? Hah? Boleh nggak? Tetap boleh. Tetap boleh. Ya. Udah sholat hari raya, boleh nggak bayar zakat fitrah? Dia terhutang, hutang harus dibayar. Dia terhutang, zakat fitrah harus dibayar, tapi dia tetap berdosa. Minta ampun sama Allah, ya Allah, tahun depan aku nggak ulangi lagi. Tapi tetap harus bayar. Jangan nggak bayar, ya? Kenapa? Hutang harus dibayar, gitu kan? Nabi kiaskan kewajiban kita kepada Allah dengan kewajiban kita bayar hutang. Jadi itu kias namanya. Nabi ngajarkan kias. Jadi Nabi saat ditanya, ya Rasulullah, ayah saya pernah kena kewajiban haji, ya, tapi dia nggak sempat melaksanakan haji, udah terlanjur tua, boleh nggak aku gantikan? Bolehkah aku bayarkan hajinya? Aku yang melaksanakan haji untuk dia. Kata Nabi, kalau dia punya hutang sama manusia, boleh nggak dibayarin? Boleh. Samakan saja, kiaskan saja, gitu kan? Jadi dibadalin. Artinya semua kewajiban kita kepada Allah wajib kita bayar. Ya, wajib kita bayar kalau kita terhutang. Ya. Di satu bulan yang lalu ada orang, ya, pernah jadi wali kota di Solo. Ya, pernah jadi wali kota di Solo. Sudah meninggal orangnya. Anaknya dia punya simpanan emas banyak. Ya. Jadi warisannya itu belum dibagi, masih dalam bentuk emas kiloan. Wali kota Solo, ya. Wali kota Solo, saya juga lihat fotonya, ya. Wali kota Solo. Jadi anaknya nanya ke saya, Ustadz, ini emas, ya. Ayah saya udah meninggal berapa tahun? Kalau nggak salah 20 tahun, ya, meninggalnya. 20 tahun, ya. Ini emas belum dizakatin selama 20 tahun. Apakah harus dizakatin? Wajib dizakatin. Berapa zakatnya? Ya tinggal dikalikan aja 2,5% dikali 20 tahun. Terhutang, ya. Terhutang, ya. Akhirnya dibayar zakatnya. Dia bayar zakatnya, ya, banyak uangnya, ya. Banyak. Kemana aja Ustaz? Ya, saya kasih alamat-alamatnya di lembaga zakat ini dibayar zakat, ya. Jadi ya banyak sekali. Emasnya kiloan, ya. Jadi ya wajib dibayar hutang. Hutang sama manusia aja dibayar, hutang sama Allah begitu juga. Wajib dibayar. Itu kias, pakai kias. Nabi kiaskan hutang sama Allah dengan hutang sama manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, inna ummi matat, ibu saya meninggal. Wa 'alaiha siyamu syahrin, dia masih terhutang puasa sebulan. Afaqdihi, bolehkah aku kodokkan? Nabi jawab yang sama, kata Nabi, kalau ibu ente punya hutang, ente bayarin nggak? Ane bayarin, ini juga harus dibayarin. Jadi ente kodokkan, kita niat puasa, aku berniat puasa, menggantikan puasa almarhumah, gitu kan, ya, fardu karena Allah, gitu kan. Berapa hari dia belum puasa, ya kita gantikan.
Kalau nggak mau puasa, bayarkan fidyah. Ya, jadi itu bayar hutang. Jadi hutang sama Allah harus dibayar. Ustaz, saya dulu sering nggak sholat. Ya, apakah saya harus kodok? Kalau jelas wajib dibayar. Hutang dibayar kalau jelas gitu kan. Jadi berapa kali ditinggalin sholat? Ada 5 hari. Ya udah 5 hari dibayar. 5 hari bayar. Hutang sama manusia wajib dibayar, hutang sama Allah begitu juga dibayar. Kecuali kalau kita sudah nggak bisa ngitungnya lagi. Ustaz, aneh dulu ninggalin sholat tapi nggak tahu berapa lama. Nah itu enggak. Ya. Jadi yang kalau jelas baru dibayar. Ya. Nggak boleh kita mengkodok sesuatu bayar hutang yang nggak jelas, nggak boleh. Ya, jadi bayar hutang jelas. Ini hutang yang mana? Gitu kan, hutang tahun lalu berapa? 1 juta, nah bayar. Ya. Jadi begitu juga kalau kita ninggalin sholat, ninggalin puasa, wajib dibayar. Itu pakai kias, ya, pakai kias. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah, ya, warada anna Umar sa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam an qiblatus sha'ib min ghairi inzal. Ya, jadi Umar nanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau kita lagi puasa cium istri, apakah itu membatalkan puasa? Apa jawab Nabi? Kalau itu kumur-kumur, batal nggak puasanya? Enggak, samakan saja kata Rasulullah. Jadi menyamakan mencium dengan berkumur-kumur. Kenapa? Karena sama-sama pakai mulut dan nggak ada yang masuk. Cium, gitu kan? Ya, nggak ada yang masuk kan? Kalau ada yang masuk ya batal puasanya. Ya, jadi nggak ada yang masuk sama sekali. Kumur-kumur juga masuk keluarin lagi kan? Kalau hanya masuk batal. Ya, jadi Nabi ngajarkan kias. Jadi semua terkait dengan pakai mulut maka nggak batal. Ya, karena nggak ada yang masuk gitu ya. Nggak ada yang masuk sama sekali. Nah ini anna rajulan min Fazarah ankara waladahu lamma ja'at bihi imra'atuhu aswad. Faqala lahu Rasul hal laka min ibil? Qala ma alwanuha? Qala humur. Qala hal fiha min awraq? Qala na'am. Qala fa min aina? Qala la'allahu nas'atu irqin. Qala wa hadha la'allahu nas'atu irqin. Jadi pernah suatu hari dulu ada seorang sahabat datang ngelapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, anak yang dilahirkan istri saya itu bukan anak saya. Loh kenapa kata Rasulullah? Warna kulitnya nggak sama dengan saya. Kata Rasulullah, ente punya onta? Iya. Apakah anak onta itu kulitnya sama dengan induknya? Enggak, semuanya sama. Begitu juga ini. Punya onta. Onta kan warnanya ada yang oranye gitu kan, ada yang hitam, ada yang putih gitu kan. Apakah anaknya semuanya sama warnanya? Tidak. Jadi Nabi kiaskan manusia dengan onta gitu kan. Nabi kiaskan. Jadi kata Rasulullah, kamu punya onta? Iya. Apakah anak onta sama dengan induknya, warna kulitnya? Enggak, semua sama. Idan fakis, kalau itu dikiaskan saja, samakan saja hukumnya. Enggak, artinya beda warna belum tentu bukan keturunan. Ya, benar enggak? Ada enggak orang putih, bapak putih, ibu putih, anak hitam? Ada. Karena itu adalah gen. Gen itu gen bisa jadi yang di atas ada yang hitam dulu, ya. Atau keluar sekarang hitamnya, ya. Ya itu Nabi pakai kias, ya, pakai kias. Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada salah satu gubernurnya Abu Musa al-Ash'ari. Qala Umar bin Khattab fi ahdihi ila Abi Musa al-Ash'ari, "Tsumma al-fahmu fi ma adla ilaika mimma warada alaika mimma laysa fihi Qur'anun wala sunnatun." Kata Umar, wahai Abu Musa, kalau ada masalah baru yang belum ada dalam Quran dan Sunnah, inti pahamin baik-baik, ya. Tsumma qais bainal umur inda dzalik. Carikan samanya dengan yang ada dalam Quran. Carikan samanya. Mirip yang mana gitu kan, ya. Wa a'rifil amsal, ya, kenalin yang mana yang sama. Tsumma amid fi ma tara ahabbaha ila Allah wa asbaha bil haqq. Ya, yang mana yang paling mirip inti samakan saja hukumnya. Yang mana yang paling mirip itu samakan saja hukumnya. Jadi itu kias, ya. Kias, banyak hukum yang bersumber dari kias, ya. Dalil dari akal, permasalahan terus bertambah,
sementara nas dari Al-Quran dan Sunnah terbatas, dan Islam hadir untuk menjawab semua masalah tersebut hingga akhir zaman. Jika kias tidak dibolehkan, akan sulit menjawab semua permasalahan-permasalahan yang baru datang dan belum ada nas secara khusus tentang itu. Ya, jadi masalah terus bertambah terus, ya, bertambah terus. Kalau kita nggak boleh kias, nggak boleh menyamakan dengan yang sudah dalam Quran dan Sunnah, maka akan sulit untuk kita menjawab permasalahan. Ya. Boleh nggak nunda bagi waris? Nggak boleh. Sama aja dengan boleh nggak nunda bagikan uang zakat? Nggak boleh. Itu uang yang sudah dibagi sama Allah, sama dengan zakat juga Allah udah bagi. Ya, untuk fakir, miskin, salurkan langsung, karena itu milik mereka. Milik mereka jangan ditunda. Ya, kalau kita nunda, maka kita sudah menghalangi orang yang berhak mendapatkan haknya. Gitu kan? Nah, macam-macam kias, ada berbagai macam kias. Pertama, kiasul jali. Kiasul jali yaitu mengkiaskan yang jelas persamaan antara masalah asal itu masalah yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dengan masalah cabang yang belum ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis, seperti mengkiaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya. Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah saya sebutkan, ya, la taqrabu malal yatim, jangan dekatin harta anak yatim. Gimana kalau kita bakar? Apalagi deketin aja nggak boleh, apalagi bakarnya, gitu kan? Kias kofi, yaitu mengkiaskan masalah asal dengan cabang yang perlu kemampuan untuk mencari persamaannya, seperti mengkiaskan membunuh dengan benda tajam dengan benda berat. Ya, di dalam hadis, ya, bahwa membunuh itu adalah dengan benda tajam. Pisau, orang dulu biasa dengan pisau, ya, pisau, pedang, gitu kan, ya. Ya, bagaimana dengan benda berat, gitu kan, ya, lempar batu mati, gitu kan. Itu dikiaskan aja, ya. Kalau memang benda berat tadi, kalau dilemparkan bisa mati, bisa kemungkinan besar mati, maka sama saja dengan dia membunuh dengan pisau. Ya, membunuh dengan pisau. Dulu belum ada pistol, sekarang orang membunuh dengan pistol. Dikiaskan dengan pisau. Yang ada dalam Quran hadis cuma dengan pisau, kan? Karena dulu belum ada pistol, gitu kan? Tapi sekarang tembak dengan pistol, ya. Kayak apa? Brigadir J, gitu kan, ya. Nah, ini ya dengan pistol. Apa hukumnya? Membunuh. Membunuh dengan sengaja. Dalam Islam, membunuh itu ada 3 macam. Membunuh sengaja, membunuh seperti sengaja, membunuh tidak sengaja. Ya, sengaja itu dengan benda tajam, ya, yang mematikan, dan sengaja mau membunuh, ya, dengan benda tajam, ya. Tapi pisau sama dengan benda tajam, karena dia mematikan sama dengan benda tajam, bahkan lebih cepat matinya ketimbang benda tajam. Ya, orang ditusuk belum tentu mati langsung, tapi kalau ditembak bisa langsung mati. Ya, jadi ya, itu sama aja dengan sengaja. Kalau sengaja, kisos, hukuman mati. Ya, penggal wajah leher, gitu kan? Itu kalau sengaja. Yang kedua seperti sengaja. Seperti sengaja ini tidak sengaja mau membunuh, tapi dengan alat membunuh. Dia nembak burung kena orang. Itu seperti sengaja. Maka dia wajib ganti rugi. Ganti ruginya berapa? Ya, 100 ekor onta, ya, ditambah 1/4 atau 1/3. Ya, 100 ekor onta. Kalau 100 ekor onta itu harganya 3 miliar, ditambah 1/3-nya jadi 4 miliar. Jadi harga 100 ekor onta ditambah 1/3-nya. Itu seperti sengaja. Yang tidak sengaja itu tidak sengaja membunuh dengan alat yang tidak membunuh. Lempar botol aqua kena kepala orang mati. Ya, dibuang aja dah, buang di jendela, atau kemana orang mati. Ya, nah ini tidak sengaja membunuh, dia mau buang, bukan mau melempar orang, bukan. Dengan alat yang nggak membunuh, gitu kan? Yang botol aqua kosong, kalau botol aqua banyak isinya mati juga orang. Ya, botol aqua kosong. Nah itu yang nggak sengaja. Nggak sengaja apa hukumannya? Wajib ganti rugi. Apa ganti ruginya? 100 ekor onta, yaitu sekitar 3 miliar tadi. Diberikan kepada keluarganya, kepada ahli warisnya, ya. Jadi itu kias, ya. Kiasul illah, yaitu mengkiaskan masalah asal yang dijelaskan illahnya, ya, seperti mengkiaskan minuman beralkohol. Dalam Al-Quran Allah melarang kita minum arak. Minum arak, ya. Dulu cuma ada arak dulu, ya. Sekarang kan yang memabukkan itu macam-macam, narkoba, sabu-sabu, ya,
beralkohol gitu kan, macam-macam sekarang itu. Apa hukumnya? Samakan saja dengan arak. Jadi kalau orang yang minum arak, mabuk-mabuk minum arak, itu hukumnya dicambuk 40 kali, maka yang pakai narkoba juga dicambuk 40 kali. Ya, yang pakai sabu-sabu juga dicambuk 40 kali. Yang yang minum minuman beralkohol dicambuk 40 kali juga. Qiyasul aula, yaitu mengkiaskan masalah asal dengan cabang yang justru lebih utama untuk mendapatkan hukum asal. Seperti mengkiaskan mengatakan A kepada orang tua dengan melukai atau membunuh orang tua. Apa hukumnya memukul orang tua? Nggak boleh. Kenapa? Karena Quran sendiri mengatakan jangan katakan A. Kalau mengatakan A saja nggak boleh, apalagi memukul. Ya, orang tua lagi ngomong, ya terus sama anaknya A, gitu kan? Orang tua tersinggung. Gitu aja dilarang, apalagi mukul, apalagi ngusir, apalagi memperkarakan, apalagi memenjarakan orang tua, gitu kan? Jadi ya, itu namanya qiyas, disamakan saja hukumnya. Kalau Allah harus jelaskan semua, butuh ayat yang banyak. Ya, Allah cuma mengatakan wala taqul lahuma uffin, jangan katakan kepada orang tua. Ustaz, ada yang ini nanya gini, Ustaz, kalau orang tua nggak nafkahi kita, apakah kita tetap wajib berbakti? Wajib berbakti tetap. Ya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, kalau orang tuamu memaksamu untuk murtad, jangan taati, tapi tetap itu wajib berbakti. Ngajak murtad itu lebih berat dibandingkan dia nggak nafkahi. Ngajak murtad ngajak masuk neraka, gitu kan? Wa in jahadaka, kalau orang tua memaksamu untuk murtad, fala tuti'huma, jangan taati, wa sahibhuma, tapi tetap berbakti sama orang tua. Jadi kalau dia maksain murtad saja, wah ini orang tua nggak mau tahu, saya nggak mau berbakti, nggak boleh. Tetap berbakti wajib. Jadi kalau dia ngajak murtad saja, dia tetap wajib berbakti, apalagi dia cuma nggak nafkah. Wajib berbakti sama orang tua. Orang tua tetap orang tua, ya. Karena ada hubungan darah, tanpa dia engkau nggak akan lahir di dunia. Ada kasus di BSD, ada seorang perempuan dia nggak mau dinikahkan sama ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya nikah lagi. Lah, apa hubungan ente dengan ayahnya nikah lagi? Ente wajib berbakti. Dia maksa ente murtad saja, ente wajib berbakti. Itu qiyas namanya. Apalagi cuma dia nikah lagi dia melaksanakan perintah Allah, benar nggak? Benar nggak Pak? Iya. Kita awas saja semuanya. Ya. Jadi ya dia ngajak murtad saja wajib berbakti, apalagi cuma dia nikah lagi. Ya, bukan urusan ente itu urusan sama ibu ente dah, ya. Jadi ya nggak boleh seperti itu, ya. Nah ini ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala contohkan yang berat. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk murtad, maka tetap kalian wajib berbakti. Allah contoh yang berat. Apalagi cuma yang enteng, cuma dia nikah lagi, dia nafkahi kecil. Memaksa murtad, ngajak masuk neraka namanya. Dia ngajak masuk neraka, ente wajib berbakti tetap. Wajib ente ya, tetap hubungan baik dengan orang tua. Jadi Ustaz, kalau orang tua kita non muslim, apakah kita wajib berbakti? Ya, ya, dia cuma non muslim, dia maksa aja itu murtad aja wajib berbakti. Apalagi kalau dia cuma non muslim, dia nggak maksa itu murtad, ya alhamdulillah gitu kan, masih tetap wajib berbakti. Jadi orang tua tetap orang tua gitu kan. Nah itu qiyas namanya, qiyas. Ya, jadi Allah nyebut sesuatu di dalam Al-Quran hal-hal yang gampang kita pelajari. Gampang kita pelajari. Jadi banyak yang nanya hal-hal yang sepele seperti itu. Ustaz, ini ya orang tua saya udah nggak nafkahin saya dari kecil, apakah saya wajib berbakti? Ya, dia nggak nafkahin kecil, nggak nafkahin. Dia maksa itu murtad saja wajib berbakti. Tetap. Maksudnya berbakti di sini bukan tahan, tapi kita temenin, kita kasih makan, ya. Kalau dia udah tua disuapin, ya. Kalau dia sakit diobatin, gitu kan. Tetap orang tua tetap orang tua, walaupun dia non muslim sekali. Itu qiyas aula namanya. Qiyas aula. Jadi yang berat saja, ya,
Apa yang dilakukan oleh orang tuamu yang berat saja ente wajib berbakti, apalagi yang dia lakukan yang enteng. Ya, yang enteng. Cuma karena dia nikah lagi itu wajib berbakti. Ya, bukan masalah berat itu. Dalam Quran kalau dia maksa murtad pun itu tetap wajib berbakti. Dia non muslim tetap wajib berbakti, gitu kan? Qiyasul aqs, yaitu mengkiaskan dengan lawan. Dengan lawan artinya kalau ini berdosa, maka lawannya berpahala. Kalau ini berdosa, maka lawannya berpahala. Contoh di sini ya, mengkiaskan masalah asal dengan cabang yang berlawanan. Contoh, jika berzina berdosa, maka berhubungan suami istri berpahala. Kalau berzina itu dosa apa? Ya, dosanya dosa besar. Maka hubungan suami istri berpahala. Kalau ente berhubungan dengan yang bukan istri berdosa, maka dengan istri maka berpahala berarti. Berpahala. Jadi dengan lawannya, ya. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, wa fi budhi ahadikum shadaqah. Kalian berhubungan suami istri itu dapat pahala sedekah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu walau fiha ajrun. Apakah seorang itu di saat dia melampiaskan nafsunya bisa dapat pahala? Kata Nabi, kalau dia lampiaskan kepada yang haram, berdosa enggak? Berdosa. Kalau dia lampiaskan kepada yang halal, maka berpahala. Lawannya, gitu kan, otomatis lawannya. Tahun baru, biasanya di tahun baru kan banyak di masjid-masjid malam tahun baru iktikaf, gitu kan? Ya, kenapa? Supaya anak-anak nggak berkeliaran di jalanan, jangan sampai meledakkan petasan, ya, karena ganggu orang. Apa hukumnya iktikaf? Ada yang sebagian orang yang nggak menerima kias itu, wah ini bid'ah, ini nggak terima kias ini. Ini qiyasul aqs. Kalau mereka dibiarkan di jalan ganggu orang berdosa, ente kumpulkan di masjid supaya nggak terjadi itu. Maka ini berpahala berarti. Karena ente mengalihkan yang maksiat kepada yang tidak maksiat, maka itu dapat pahala otomatis. Dalilnya apa? Qiyasul aqs, qiyas lawan gitu kan. Jadi mengalihkan sesuatu dari maksiat kepada ini wajib hukumnya. Sebagaimana wajib kita meninggalkan maksiat. Contoh masalah qiyas ini ya, memotong puasa bagi wanita hamil. Wanita hamil dan menyusui tidak disebutkan dalam Quran dan hadis, ya, apakah boleh dia tidak berpuasa? Tapi dikiaskan dengan yang sakit. Allah sebut dalam Quran yang nggak boleh nggak puasa itu cuma 3, yaitu yang sakit, yang musafir, yang lanjut usia. Tidak disebutkan ibu hamil dan menyusui. Apakah ibu hamil dan menyusui boleh nggak puasa? Boleh, dikiaskan dengan orang yang sakit. Kalau kondisinya sama dengan orang yang sakit, maka silakan nggak berpuasa. Apakah kodok bayar fidyah? Kodok. Karena orang sakit kalau dia nggak puasa dia kodok, gitu kan? Bukan bayar fidyah, ya. Nah ini yang banyak salah, bayar fidyah. Wajib zakat profesi dan perdagangan, ya. Kenapa? Karena harta kalau disimpan saja wajib dizakatin, apalagi didagangkan. Karena didagangkan berkembang, gitu kan? Ya, berkembang. Kalau hasil pertanian saja, yang hasilnya itu harus dijual dulu baru bisa dia belanjain, ya. Wajib dizakatin, apalagi kalau dia panennya itu uang langsung, gitu kan? Yaitu gaji, ya. Itu namanya apa? Itu qiyas, ya. Boleh mengumrahkan, bolehkah kita mengumrahkan? Mengumrahkan orang lain? Boleh, ulama sepakat, boleh. Kenapa dibolehkan? Menghajikan saja boleh, apalagi mengumrahkan. Kenapa? Karena menghajikan itu menggugurkan dosa. Menghajikan menggugurkan kewajiban. Ya, kan tadi kan ada orang tua kita misalnya, dia pernah kena kewajiban haji tapi belum sempat haji, boleh kita hajikan. Dengan kita hajikan gugur dosa dia. Ini umroh nggak menggugurkan dosa, ini umroh perkara sunnah, gitu kan? Kalau yang menggugurkan dosa aja bisa, apalagi yang nggak menggugurkan dosa, gitu kan? Karena menggugurkan dosa itu kan harus ada ketentuannya, gitu kan? Jadi kalau haji yang wajib saja boleh kita gantikan, apalagi umrah yang sunnah. Boleh menghadiahkan pahala yasin tahlil, boleh, ya. Boleh kita kadang-kadang orang kalau meninggal ada yang baca yasin, baca tahlil, baca salawat, lalu doanya Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah apa yang kami baca hari ini dari baca yasin, baca tahlil, ya, dan hadiahkan kepada almarhum.
Ya, bisa sampai, bisa sampai. Lo dari mana? Kias. Sebagaimana kita menghajikan pahalanya nyampe, apalagi cuma baca Yasin. Karena beratan haji ketimbang baca Yasin. Kalau yang berat saja, yang perlu pengorbanan, perlu waktu, perlu ongkos, itu boleh dihadiahkan. Padahal yang berkorban orang lain, gitu kan? Apalagi ini cuma yang enteng baca-baca Quran doang. Ya. Boleh kerjasama peternakan. Ya. Di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi pernah kerjasama pertanian dengan non-Muslim. Kerjasama pertanian dengan non-Muslim. Jadi di Madinah itu ada perkampungan namanya Khaybar. Jadi di situ orang Yahudi semua, Yahudi. Nabi sempat mengusir mereka. Kenapa? Karena mereka selalu mengganggu orang Islam. Ya, sempat mengusir mereka. Tapi akhirnya mereka negosiasi dengan Rasulullah. Ya, kata mereka, ya Muhammad, ya beri izin kami tinggal di sini dan kami akan kelola lahan Khaybar. Nanti kalau ada hasil kita bagi dua. Ya, oke, nggak apa-apa kata Rasulullah. Nabi kerjasama pertanian. Bagaimana kerjasama peternakan? Nggak ada dalilnya. Peternakan juga boleh, gitu kan? Intinya kalau kita kerjasama dengan orang lain dan menguntungkan, sama-sama menguntungkan, maka boleh. Ya, apa hukumnya kita kerjasama dengan orang non-Muslim? Boleh, karena ini Nabi pernah kerjasama dengan non-Muslim. Maka dikiaskan kerjasama yang lain yang sama-sama menguntungkan. Kita kerjasama bisnis, Ustaz. Saya buka toko sama orang non-Muslim. Boleh nggak? Ya boleh. Dalilnya apa? Ini Nabi kerjasama pertanian. Ya, kerjasama. Boleh nggak kita kerja di perusahaan orang non-Muslim? Boleh. Karena Nabi Yusuf pernah kerja di kerajaan non-Muslim. Nabi Yusuf pernah kerja di kerajaan non-Muslim. Ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim. Ya, Nabi Yusuf melamar jadi bendaharawan kerajaan non-Muslim saat itu. Ya, ya dan diterima akhirnya jadi bendaharawan kerajaan non-Muslim. Boleh kerjasama bisnis dengan non-Muslim. Boleh mewajibkan pajak. Dikiaskan dengan apa pajak? Dikiaskan dulu di masa Umar Ibn Khattab. Itu pedagang-pedagang non-Muslim yang datang ke wilayah Islam, ya, datang ke Madinah, mereka diwajibkan bayar 10% dari hasil perdagangan. 10% dari hasil perdagangan. Begitu juga pajak, ya. Pajak kan ada pajaknya berapa? 2,5% ya. Kalau kita belanja itu ada PPT ya. Pajak pertambahan nilai. Iya, pertambahan nilai PPN ya. PPN 5% atau berapa gitu kan ya. Boleh nggak? Ya boleh ini. Karena dulu Umar pernah mewajibkan siapa orang non-Muslim datang ke wilayah Islam, silakan ente berbisnis tapi 10% ya harus serahkan ke pemerintahan Islam. Jadi ente mau dapat untung silakan dapat untung 10% buat kita. Gitu kan? Jadi itu dalil dari pajak ya. Kaidah dalam kias ada kaidah yang perlu kita perhatikan. Tidak ada kias selama ada nas. Kalau ada dalilnya dari Al-Qur'an enggak perlu pakai kias. Kias itu jalan terakhir. Ya, ada dalil dari Al-Qur'an, dari Quran. Ada dalil dari hadis, dari hadis. Enggak ada dalam Quran dan hadis, pakai kias. Kita cari yang samanya. Ya, ini sama miripnya dengan yang mana gitu kan. Tidak ada kias dalam ibadah, ya. Nah, yang dimaksud ini yang banyak yang salah paham, ya. La qiyasa fil ibadah, tidak ada kias dalam ibadah. Apa yang dimaksud dengan kias dalam ibadah? Ibadah itu yang dimaksud dengan ibadah sesuatu yang wajib kita laksanakan murni mentaati perintah. Itu namanya ibadah. Murni mentaati perintah itu namanya ibadah. Yang kita nggak tahu kenapa-kenapanya. Itu ya. Contoh, kalau anjing menjilat tempat minuman kita cuci 7 kali. Kenapa 7 kali? Nggak tahu kita kenapa. Ya, perintahnya 7 kali ya 7 kali gitu kan. Itu namanya murni mentaati perintah. Nah, ini nggak bisa dikiaskan kepada yang lain. Nggak bisa kita kiaskan di jilat yang lain 7 kali juga nggak bisa. Kenapa? Karena ini murni mentaati perintah karena kita nggak tahu sebabnya. Nggak tahu sebabnya kenapa harus 7 kali gitu kan. Kita sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Kenapa rakaatnya beda-beda seperti itu? Kita nggak tahu. Murni melaksanakan itu namanya ibadah. Ibadah itu. Jadi tidak ada kias dalam ibadah. Perkara yang kita nggak tahu kenapanya, maka nggak bisa dikiaskan. Kita nggak bisa kiaskan kepada yang lain. Ya, yang tentu terkait dengan jumlah-jumlah. Kita baca subhanallah 30. Kenapa 33 kali?
Apakah yang lain juga nggak bisa dikiaskan? Kenapa? Karena 33 itu adalah hitungan yang kita nggak tahu kenapanya. Ya, maka nggak bisa kita kiaskan dengan yang lain. Jadi jangan apa? Baca ini kenapa 33 kali? Ya, ngikutin subhanallah, subhanallah 33 ya, ini 33 juga. Ya, enggak. Nggak bisa kita pakai kias kalau sesuatu yang kita nggak tahu sebabnya. Itu namanya ibadah. Tidak ada kias dalam ibadah, yaitu dalam perkara yang murni mentaati perintah, cuma taati perintahnya. Perintahnya seperti itu ya seperti itu. Jadi itu terkait dengan kias. Jadi banyak hukum yang lahir dari kias ya. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang mau tanya silakan ya. Baik dalam masalah kias atau masalah yang lain silakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya ya mengenai waris tadi Ustaz. Kalau warisan itu ditunda, kan Ustaz ini kan nggak boleh ditunda ya. Betul. Nah, ahli warisnya ini sudah minta dibagi, tapi salah satu nggak mau Ustaz. Gimana ya? Dosa hukumnya. Ya, dosa menghalangi orang mendapatkan haknya nggak boleh. Berdosa hukumnya ya. Kalau warisan itu nggak dibagi, ya berpotensi kita ngambil hak orang. Kalau warisannya berupa rumah itu milik beberapa orang, bukan ya? Benar kan? Iya. Milik beberapa orang ahli waris. Siapa yang menempatinya? Ya, si A nempatin, si B mungkin nggak setuju. Ya, si B nempatin, si C, si A nggak setuju, gitu kan? Jadi ya nggak boleh kita, kalau kita nempatin harta warisan tadi, ya tanpa keriduan yang lain, maka kita sudah gosok namanya, mengambil manfaat dari harta orang lain. Berdosa terus, ya, berdosa terus. Yang lain berhak mengatakan itu tinggal di sini selama sebulan, bayar uang sewa. Karena Anda juga punya hak di sini, gitu kan? Jadi sudah tetap bisa dimanfaatkan harta warisannya. Kenapa? Karena yang berhak bukan dia sendiri. Siapapun yang memanfaatkan tanpa keriduan yang lain, maka berpotensi dia ngambil manfaat dari harta orang lain. Jadi harus segera dibagi, itu yang pertama. Yang kedua, harta warisan itu setelah yang punya meninggal itu menjadi milik Allah. Karena harta kita ini adalah milik Allah semua. Ini handphone saya punya Allah, baju saya punya Allah, jam tangan saya punya Allah, kendaraan saya punya Allah. Saat saya meninggal ditarik sama Allah. Allah cuma titipkan ke saya. Allah yang tarik dan Allah sudah bagi dalam Quran. Allah sudah tulis wasiat dalam Quran. Yusikumullah, Allah berwasiat. Ayat warisan itu diawali dengan kalimat wasiat. Allah berwasiat. Kenapa? Karena itu harta Allah, bukan harta almarhum lagi. Kadang-kadang di masyarakat banyak orang yang almarhum kuburannya masih basah, belum kok mau bagi warisannya. Itu bukan harta almarhum, itu harta Allah yang ditarik oleh Allah karena hak gunanya udah habis. Kita cuma dititipin, ya, Muhammad Yusuf, ini aku titipin, handphone ini pakai saat ente hidup, meninggal balik sama aku yang kasihkan ke orang lain. Aku yang akan titipkan lagi. Ya. Jadi kalau seandainya saya udah meninggal, nggak bisa dimanfaatkan. Ya, kenapa? Karena hanya orang yang dititipin sama Allah yang boleh memanfaatkannya. Nanti Allah udah tulis wasiat, yusikumullah, Allah berwasiat tentang warisan kalian untuk anak-anak kalian, anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Allah udah jelaskan secara detail, ya. Jadi nggak bisa dimanfaatkan tanpa dibagi dulu. Karena kalau dimanfaatkan oleh sebagian ahli waris, yang lain bisa nggak ridho. Ya, ridho itu adanya di hati bukan di mulut. Anda mau tinggal di sini ya, setuju nggak? Setuju nggak? Bisa aja bilang setuju, tapi hatinya enggak, gitu kan? Ya, kalau hatinya enggak, kita sudah merampok berarti. Ya, setuju nggak, gitu kan ya? Orang bisa di mulutnya setuju, tapi di hatinya enggak. Kalau di hatinya enggak, maka nggak ridho berarti. Jadi harus segera dibagi karena nggak bisa dimanfaatkan tanpa dibagi. Ya, dan banyak kasus seperti tadi ya, sampai Ustaz, sampai emas tadi kalau dibagi masing-masing yang bayarin zakatnya. Nggak perlu sampai dikalikan 2,5% dikalikan 20 tahun tadi, gitu kan? Ya, masing-masing bisa dijadikan investasi supaya nambah terus, supaya bisa bayar zakat, gitu kan? Jadi harus segera dibagi. Kalau nggak segera dibagi, maka kita berpotensi makan harta orang lain.
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an penutup ayat warisan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu", siapa yang melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, melampaui batasan yang Allah sudah tetapkan, yudkhilhu naran khalidan fiha, pasti Allah masukkan ke dalam neraka kekal di dalamnya dan dia berhak azab yang menghinakan kata Allah. Itu penutup ayat warisan. Jadi jangan dilanggar. Kalau dilanggar Allah ancam dengan neraka. Ya, kenapa? Karena itu harta Allah, bukan harta almarhum, bukan. Jadi kita warisan, kita nggak ada pahalanya karena bukan kita yang ngasih. Warisan nggak ada pahalanya karena bukan kita yang ngasih, Allah yang ngasih. Ya, itu udah harta yang kembali kepada Allah karena hak gunanya udah habis. Kalau kita mau dapat pahala, kasih dari sekarang. Ya, masukin cadangan masjid, ya, kasih ke orang miskin, ya, itu baru dapat pahala. Kalau jadi warisan, Allah yang ngasih, bukan almarhum. Bukan almarhum. Ya, karena hak gunanya udah habis. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau haji boleh dibatalkan, kalau misalnya korban boleh nggak, Ustaz? Apa? Berkorban. Berkorban untuk? Misalnya saya korban untuk anak saya, misalnya itu. Untuk anak. Anaknya masih hidup. Masih misalnya itu. Boleh, tidak ada masalah, ya. Boleh, ya. Terkait dengan harta, dengan ibadah itu ada dua. Ada ibadah fisik, ada ibadah harta. Kalau ibadah harta boleh diwakili. Ibadah harta boleh diwakili, ya. Misalnya ada yang mau sedekah, ya pahalanya buat saya, buat Ustaz gitu kan ya. Boleh. Ibadah harta itu boleh diwakili oleh siapapun. Jadi ibu mau kurban atas nama anaknya boleh, tidak ada masalah, ya. Wallahu a'lam. Makasih. Semua ibadah harta boleh diwakili. Semua ibadah harta. Ya, mau bayarin zakat, mau bayarin sedekah, mau bayarin infak, ya. Nah, itu boleh wakilkan. Ya, kita atas nama siapa gitu boleh. Mau wakaf, ini saya mau wakaf, pahalanya buat almarhum ibu saya boleh. Ya, karena itu pakai harta. Semua ibadah harta boleh diwakili. Ya. Allah. Ada lagi? Kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini mau tanya ini, apa ada hal yang agak menggelitik, terutama dengan lingkungan hidup. Jadi Nabi itu kan tinggal di Arab Saudi, di mana padang pasir, menyatakan bahwa kalau ada ranting di jalan dengan disingkirkan, gitu ya, itu kan berarti dapat pahala gitu. Jadi kalau ada rantingan ini kalau di Arab Saudi itu kan sungai mungkin tidak ada, tapi ada ranting karena tanah-tanah gitu. Nah, kita negara-negara Islam sebagai besar ini itu banyak sungai-sungai, banyak inilah. Tapi sungai-sungainya ini sekarang banyak kotoran-kotoran, apalagi kan kondisi sekarang kan banyak macam-macam lah gitu kan. Nah, dengan tadi itu terpikir dengan kaidah kias, itu kan sebenarnya dipakai itu kan, jadi apa kan kita juga jaga malu nih kalau negara-negara yang beragama non-Muslim seperti Buddha segala macam itu di mana sungai-sungainya itu bagus-bagus gitu kan, ya kan? Ya ada di mana di Bangko ada apa sungai Caupraya gitu ya, itu ikan patinnya gede-gede gitu nggak ada ambil. Itu kalau seandainya di Indonesia itu habis, apa bisa diambil sama orang kan gitu. Nah ini kan hukumnya sih kan untuk mempermudah umat Islam sendiri, tapi ini kok kesannya kok apa berpikirnya kelihatan gitu loh. Kalau ya ranting gitu, masa ranting gitu, padahal yang lainnya itu bisa dikasih macam-macam. Ini kan bisa dikias kan? Ya, nggak ini cuma apa kok jalan yang ngomong-ngomong soal kiasan ini, soal lingkungan hidup ini terkait dengan tadi. Terima kasih Mas. Jadi itulah fungsi kias, bisa kita jabarkan ke yang lain, kita terapkan ke yang lain gitu kan. Ya seperti di dalam hadis Nabi mengatakan ya, bahwa kata Nabi al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60-an cabangnya. A'laha la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah.
Wa adnaha yang paling rendah imatatul adza anit thariq, ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, jadi apapun yang mengganggu di jalan kita singkirkan, itu pahalanya pahala sedekah. Ya, dapat pahala iman. Berarti iman kita benar gitu kan. Jadi kalau ada yang singkirkan, ada kulit pisang kita singkirkan, ada sampah kita singkirin gitu kan ya. Itu dapat pahala iman di dalam hadis iman ya. Jadi iman yang paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan. Gangguan di sini bukan hanya di jalan, di sungai juga, gitu kan ya. Jadi kalau sungainya kita bersihkan, itu gangguan juga ya. Jadi Islam mengajarkan untuk kita menyingkirkan apapun yang mengganggu. Ya, jadi yang mengganggu wajib disingkirkan. Ya, makanya dalam Islam ya nggak boleh kita misalnya, nah ini menyingkirkan gangguan. Ya, tadi saya berangkat ke sini, ya saya jadi terlambat nih. Kenapa? Karena banyak yang pawai. Di jalan ini pawai, sini pawai gitu kan ya. Kalau mau pawai, jangan di jalan sempit gitu kan, karena mengganggu orang. Jadi pawai cari tempat yang luas lah gitu kan ya, sehingga nggak mengganggu. Dan ada tempat-tempat yang khusus di jalan kaki. Nah silakan pawai di sana. Jangan pawai di jalan-jalan sempit, karena itu akan mengganggu orang nanti. Banyak orang yang terlambat, ya, siapapun yang terganggu, maka berdosa kita. Kita berdosa. Jadi kalau mau mengadakan pawai, jangan di tempat-tempat jalannya sempit sehingga orang terganggu untuk bisa keluar gitu kan. Jadi tadi sempat saya terlambat ya. Biasanya saya jam 8 sudah nyampe di sini. Ya ini orang rame, gimana? Panjang ya. Jadi nggak bisa jalan kebun, anak-anak semua gitu kan. Nah ini jadi menyingkirkan gangguan di jalan. Jalan harus nggak boleh ada gangguan. Ya, makanya saya sempat menyampaikan, bahkan kalau masjid jamaahnya membludak sekalipun, jalan nggak boleh diisi oleh jamaah. Jadi harus nyebrang, gitu kan. Jadi jamaah membludak sampai keluar, gitu kan. Jalan itu jangan ditutup. Nyebrang, taman, ya. Jalannya jangan ditutup. Ya, kenapa? Harus singkirkan gangguan dari jalan. Gangguan apapun, ya. Bukan hanya duri, gitu kan. Bukan hanya duri ya, termasuk jalannya ditutup gitu kan. Saya sempat sampaikan nggak boleh kita mengadakan acara resepsi nutup jalan, karena itu sudah mengganggu jalan juga gitu kan. Untuk kepentingan pribadi kita kan. Jadi nggak boleh kita, pokoknya jalan akut thariqah haqqahu, kata Nabi, berikan jalan haknya. Jalan haknya adalah untuk dilalui orang. Jangan kita ganggu gitu kan. Jangan kita pakai untuk hal-hal yang menyebabkan orang terganggu sehingga nggak bisa berlalu lalang. Jadi itu hal, jadi bisa dikiaskan di situ. Jadi kata Nabi, iman yang paling rendah menyingkirkan gangguan, apapun gangguan di jalan. Ya, nggak boleh parkir pinggir jalan, gitu kan? Itu kan mengganggu orang juga. Ya, jadi kalau punya mobil, bikin garasi, jangan parkir pinggir jalan sehingga orang jadi sempit, jadi terhambat, gitu kan? Apalagi parkirnya nggak benar, gitu kan? Jadi itu terkait dengan gangguan tadi ya. Ya, silakan. Ada apa ini? Pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mungkin ada kasus gitu loh. Ada suami meninggal dunia, istrinya itu lagi menempati rumahnya. Ini memang jadi kan ada harta waris berupa rumah. Nah rumahnya ini memang mau dibagi-bagi, tapi mau dijual belum laku-laku. Jadi memang dijual dulu nanti dibagi-bagi gitu. Jadi kalau rumah itu dibagi nggak bisa ini kawan ini kan misalnya harus jual dulu. Nah ini sekarang ini lagi ditempati sama istrinya yang meninggal dunia gitu. Ini hukumnya bagaimana? Apakah itu diperbolehkan? Gitu? Memang mau dibagi, tapi mau dijual berbagi-bagi, tapi selama menuju proses terjadi transaksi itu ditempati dulu sama istrinya. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah menjualnya susah. Ya, menjual susah kalau harga bertahan. Ya, kalau harga nggak bertahan, insya Allah nggak susah. Ya. Jadi menjual susah karena harga bertahan. Banyak sekali orang Ustaz, rumahnya susah dijual, bukan susah, tapi karena kita bertahan harga ya. Ya, kalau kita bertahan ya susah jualnya. Jadi kalau kita mau melaksanakan perintah Allah ya cepat gitu kan. Ya udah dah. Ya kalau harga NJOP kayak pisang goreng. Ya. Kalau harga NJOP insya Allah kayak pisang goreng. Tapi kalau mau 2 kali NJOP ya lama jadinya ya.
Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada yang menempati selama belum dibagi, ya ada dua kemungkinan. Ya, minta ridho kepada yang lain. Kalau yang lain ridho nggak salah, ya nggak masalah. Yang kedua, yang lain juga berhak untuk minta uang sewa. Yang lain juga, oke nggak apa-apa, tinggal di sini ya, tapi bayar uang sewa, misalnya gitu kan. Ya, atau dibeli, jatah saya berapa, ya, jatah orang lain berapa, saya uangkan. Ya, sepakatin sama ahli waris berapa harganya. Misalnya rumahnya dihargai 2M gitu kan, ya, jatah saya adalah 1/8, berarti saya berhak 250 juta. Berarti saya cairkan 1M 750 juta gitu kan. Nah, silakan dibagikan sama yang lain, jatah saya udah saya ambil ya. Jadi salah satu dari 3 cara. Pertama adalah minta ridho sama yang lain. Kalau mereka ridho dan nggak minta apa-apa, alhamdulillah ya, boleh ditepati. Ya, tapi ridho yang benar-benar ridho, bukan dari ridhonya di mulut aja, bukan. Jangan sampai mereka terpaksa gitu kan. Yang kedua, dan yang ahli waris yang lain berhak minta uang sewa. Kalau mereka minta uang sewa ya bayar, gitu kan. Yang ketiga, bisa dicairkan uangnya, ya, ditebus, ya, dikurangi berapa jatah dari ibu tadi, ya. Jadi kalau rumah tadi dihargai 2M, jatah ibu 1/8, maka berarti 250 juta. Ya, tinggal dia cairkan 1M 750 untuk dibagikan kepada ahli waris yang lain. Wallahu a'lam. Oke, ada lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi la taqrabu sholata wa antum sukara. Betul. Ya kan? Nah, itu kan di situ kita pengertiannya tidak boleh sholat ketika dalam keadaan mabuk. Tapi di pengertian kita mungkin pada masa itu mungkin masih diperbolehkan ya kan Pak Ustadz ya. Ada mungkin ya, ada kaum muslimin pada saat itu masih ada mungkin yang minum khamar. Tapi di lain ayat Allah langsung mengharamkan, ya, betul. Ya kan? Nah, apakah ada peristiwa sampai Allah menurunkan kembali ayat yang mengharamkan khamar tersebut? Yang kedua mengenai berkaitan dengan kias, di dalam Al-Quran itu kan ada disebutkan ayat awal abdu bil abdi. Terus wasina bisi wal anfa bil anfi. Nah, sampai sedetik itunya Allah menerapkan hukum, ya. Nah, sekarang implementasinya bagaimana nih? Kalau misalnya yang kena itu gigi itu katanya harus diukur sampai seberapa dia terkena lukanya. Nah, sekarang apakah masih ada di Arab Saudi itu yang menjalankan hukum tersebut? Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tadi pertanyaannya tentang ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati tempat sholat, artinya jangan sholat saat kalian sedang mabuk, ya. Banyak sekali hukum di dalam Islam yang pengharamannya bertahap. Ya, banyak yang pengharamannya bertahap, ya. Di antaranya minum arak ini bertahap. Kenapa? Karena orang Arab itu udah biasa mabuk dulu. Orang Arab udah biasa mabuk. Jadi kalau kita Islam melarang, mengharapkan arak, bisa jadi mereka nggak masuk Islam. Makanya pengharamannya bertahap, ya. Pertama Allah cuma menjelaskan bahwa di dalam arak itu ada mudarat dan ada manfaat, tapi mudaratnya lebih besar. Ya, lalu turun ayat yang kedua, ini yang kedua, ya. Jangan dekatin sholat, artinya jangan laksanakan sholat saat engkau sedang mabuk. Yang ketiga, Allah larang, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Allah larang sekaligus. Ya, jadi arak, judi, innamal khamru wal maisir wal ansab, patung, wal azlam, ya, alat undian, rijsun min amali syaitan adalah perbuatan kotor, ya, dari perbuatan syaitan, fajtanibuh, maka jauhi. Jadi pengharamannya bertahap, ya.
Kenapa bertahap? Karena orang Arab sudah biasa mabuk-mabukan. Ya. Contoh yang bertahap juga riba, pengharaman riba itu bertahap. Baru diharamkan menjelang Rasulullah wafat. Ya. Jadi dulu awalnya bahwa dilarang kita menggunakan hutang ya yang berlipat-lipat ya. La ta'kul riba adhafan mudha'afah. Jangan makan riba berlipat-lipat ya. Enggak boleh. Kemudian yang kedua, dilarang kita melakukan riba saat kita sudah mendekati waktu sholat. Jadi yang ketiga baru Allah haramkan sekaligus riba. Ya ayyuhalladzina amanu ya ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, tinggalkan riba walaupun itu sedikit. Ya. Jadi bertahap. Jadi banyak hukum Islam yang bertahap, termasuk larangan minuman keras tadi. Jadi kenapa Allah mengatakan jangan dekatin sholat atau jangan laksanakan sholat saat engkau mabuk? Ada sebabnya. Karena dulu orang Arab sudah biasa mabuk ya, dan pernah ada salah seorang sahabat yang dia mabuk saat baca Quran ya, dia salah-salah bacanya ya. Sehingga turunlah ayat ini, jangan sholat saat kalian mabuk, karena bisa bacaannya salah ya. Kalau berdoa pun bisa berdoanya salah gitu kan. Karena tadinya kita berdoa minta rahmat, minta nikmat ya, tahu-tahu kita minta azab misalnya ya. Nah ini itu terkait dengan ayat yang pertama. Yang kedua adalah tentang wasin dan sini tadi ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wajib diterapkan kisos ya, gigi dengan gigi ya. Menerapkan kisos itu ada syaratnya. Yang pertama seimbang. Jadi kisos itu ada syaratnya, pertama seimbang. Kalau nggak seimbang maka tidak ya. Jadi kalau budak hamba sahaya ya, kalau seorang yang merdeka dia mencopot gigi hamba sahaya tidak dikisos, tapi dia bayar dia ya, karena nggak seimbang. Orang merdeka dengan hamba sahaya nggak seimbang ya. Yang kedua, bisa menerapkan kisos dengan ukuran sama. Kalau dia potong giginya setengah, nggak bisa dikisos, karena ukur setengah itu susah ya. Ukur setengah itu susah gitu kan, dia potong setengah itu susah. Kalau dia nyopotin satu gigi, yang satu lagi dicopot satu gigi gampang. Jadi nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa. Jadi kisos nggak bisa setengah-setengah. Dia potong setengah gigi, ya yang satu lagi dipotong setengah gigi nggak bisa. Ya, yang bisa adalah kalau dia copotin satu gigi dibalas dengan nyopotin satu gigi. Ya, karena kalau setengah ukuran gigi nggak sama. Ya, ukuran gigi nggak sama. Sama dengan orang kalau kan di dalam kisos itu misalnya, kalau ada yang potong tangan orang lain dari pergelangan, ini bisa diterapkan kisos karena tinggal pergelangannya saja dipotong lagi gitu kan. Tapi kalau dia potong setengah ini nggak bisa, dia harus bayar dia. Bayar dia itu bayar ganti rugi. Ya, ganti rugi kalau satu tangan ini ganti ruginya berapa? 50 ekor onta. Satu tangan ini ya 50 ekor onta, yaitu sekitar 1,5 M. 1,5 M ini ya. Jadi kalau dia potongnya setengah di sini nggak bisa dikilos. Kenapa? Tangan orang ukurannya nggak sama. Ya. Bisa jadi kalau ini potong juga, ini ukurannya nggak sama masalah tangan dia. Kalau dia potongnya di sini gampang, tinggal pergelangan tangan dia. Potong di sini gampang, ya langsung dipotong juga gitu kan yang di sini ya. Karena tempatnya jelas gitu kan. Tapi kalau potongnya di sini nggak bisa dikisos, maka ganti rugi. Jadi syarat kisos itu pertama adalah orang yang berbuat kriminal dengan yang korban itu adalah sederajat. Yang kedua, bisa diterapkan kisos karena ukurannya jelas. Kalau setengah gigi ukurannya nggak jelas, setengah tangan ukurannya nggak jelas. Tapi kalau satu pergelangan jelas, ya. Kalau satu gigi jelas. Jadi itu tentang kisos tadi. Wallahu a'lam. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, silakan. Ini ada mungkin singkat-singkat aja. Saya ada 4 pertanyaan. Yang pertama tadi zakat itu zakat harta itu
dibayar tahunan atau hanya sekali saja, Ustaz? Kemudian kalau hukumnya emas itu ada yang mengatakan haram untuk dipakai gitu, Ustaz. Nah itu ada yang mengatakan ya itu mungkin berdasarkan hadis. Nah kalau ada yang mengatakan halal karena di Al-Quran itu ada ayat yang janganlah mengharamkan perhiasan yang Allah halalkan kalau salah. Itu yang kedua. Nah kemudian tadi yang diterangkan oleh Ustadz tadi yang terkait dengan hukum yang bertahap tadi, apakah ayat-ayat tadi maksudnya semacam dimaksud gitu ya Ustadz, digantikan yang tadi yang hukum penerapan yang haram tadi Ustadz, yang mabuk tadi Ustadz. Mabuk itu tadi kan bertahap ya. Apakah ayat-ayatnya itu saling istilahnya atau menggantikan maksud gitu ya? Maksud ya. Terus yang keempat, janji Allah itu apakah janji kita kepada Allah itu apakah yang syaratnya harus terucap atau tidak? Janji contoh janjinya nazar maksudnya. Iya, apakah kalau hanya niat saja itu sudah termasuk juga janji juga atau Janji contoh janjinya gimana? Ya saya niatnya mau kalau mama ya keinginannya tercapai gitu ya, mau katakanlah bersedekah terus. Oke, nazar nazar ya. Oke, terima kasih ya. Jadi ada 4 pertanyaan. Pertama, apakah zakat itu tahunan? Zakat tahunan, bukan sekali ya. Zakat itu tahunan, bukan sekali ya. Semua harta yang kita miliki yang di luar daripada kebutuhan, maka itu wajib dizakati setiap tahun, bukan sekali ya. Jadi kalau kita punya emas ya, kita punya emas 100 gram ya, setelah setahun kita zakatin ya, maka sisa 97,5 karena kita zakatin 2,5%. Nanti tahun berikutnya selama dia masih di atas nisabnya kan itu maksimal kan nisabnya 85 gram. Selama masih di atas nisab maka tetap wajib dizakati setiap tahun. Jadi bukan sekali saja ya, setiap tahun. Kita punya tabungan, tahun ini dizakatin, tahun depan masih di atas nisab, masih di atas batas minimal wajib zakat, maka tetap wajib dizakatin. Jadi tiap tahun dizakatin. Ya, tiap tahun dizakatin. Kenapa wajib tiap tahun dizakatin? Karena dalam Islam nggak boleh kita memendam harta. Harta terpendam tidak digunakan sama sekali. Minimal keluar 2,5%. Jadi nggak boleh kita memendam harta nggak keluar sama sekali. Harus keluar, gitu kan? Minimal 2,5% dizakatin. Jadi kenapa? Karena kalau orang memendam harta maka bisa terjadi inflasi nanti. Ya, orang mendam minyak goreng gitu kan ya, jadi mahal nanti ya. Jadi harus keluar hartanya. Jadi zakat itu tahunan bukan sekali ya. Jadi tiap tahun kita wajib zakatin harta yang kita miliki di luar kebutuhan kita. Emas haram berdasarkan hadis. Ya, Nabi pernah suatu hari memegang sutra di tangan kanan ya, dan emas di tangan kiri. Kata Nabi, hadani haramun ala dzukuri ummati. Dua ini haram atas laki-laki dari umatku. Jadi sutra nggak boleh buat laki-laki, emas nggak boleh juga buat laki-laki. Ya. Adapun ayat tadi, la tuharrim ma ahallallahu lak, jangan haramkan yang Allah halalkan, yang Allah halalkan. Kalau emas tadi sudah diharamkan oleh Nabi, ya. Yang diharamkan oleh Nabi diharamkan sama Allah juga berarti. Karena Allah mengatakan taatlah sama Allah, taatlah sama Rasul. Yang diharamkan oleh Rasul berarti haram juga menurut Allah. Karena Allah perintahkan kita taat sama Allah, taat sama Nabi juga. Saat Nabi mengharamkan berarti haram ya. Jadi ayat tadi jangan haramkan yang Allah halalkan untuk kamu, maka itu nggak boleh ya. Yang Allah halalkan, contoh yang halal, ini air putih nggak boleh kita haramkan karena udah jelas halal gitu kan. Jadi ayat tadi, ayat jangan haramkan yang Allah halalkan itu adalah bahwa Nabi pernah mengharamkan madu.
pernah mengharamkan madu. Jadi kata Nabi, aku nggak mau minum madu. Maka Allah turunkan ayat tadi. Ya, karena madu itu halal, nggak boleh kita haramkan, gitu kan? Nggak boleh mengharamkannya. Ya. Iya, Ustaz, mau kalau menurut teman saya itu karena ada ayat yang mengharapkan janganlah mengharapkan perhiasan yang Allah berikan kalau salah. Yang Allah berikan, tapi emas bukan diberikan buat kita, bukan buat laki-laki, diberikan buat perempuan emas. Ya, yang diberikan iya, kalau Allah berikan iya, tapi emas diberikan bukan buat laki-laki, tapi diberikan buat ibu-ibu. Ya, jadi nggak bisa juga pakai ayat itu ya. Yang Allah berikan kepada kita itu yang halal, yang haram nggak boleh ya, bukan nggak diberikan buat kita nanti. Itu nyari alasan tadi. Pak. Itu temannya kalau bapak sih enggak ya. Adapun tadi larangan sholat sedang mabuk itu mansukh memang ya. Jadi ada 3 tahapan. Tahapan pertama, kedua sudah tidak berlaku lagi. Tahapan yang ketiga diharapkan anak itu yang menasah hukum yang boleh mabuk tadi. Masih boleh asalkan tidak dalam kondisi sholat. Itu sudah masuk, hukumnya sudah dihapus. Ya, sama dengan larangan membungakan hutang berlipat-lipat. Itu sudah dihapus. Ya, dihapus dengan larangan membungakan hutang walaupun sedikit. Gitu kan? Jadi itu sudah masuk. Kemudian ini janji kepada Allah ya. Janji kepada Allah wajib kita tepatin kalau kita menggunakan kata nazar dan diucapkan. Kalau nggak diucapkan dalam hati enggak, ya. Kalau dalam hati enggak, apapun yang terlintas di dalam hati itu nggak ada dosanya, nggak ada dampak hukumnya kecuali niat ibadah. Jadi apapun yang ada dalam hati itu nggak ada dampaknya sama sekali kecuali niat ibadah. Niat ibadah, niat mau sholat, niat mau wudu, ya, baru itu ada dampaknya. Kalau yang lain maka enggak, ya. Jadi kalau kita dalam hati gitu kan, ya, dalam hati nggak diucapkan, ya. Saya dalam hati gitu kan, saya bernazar dalam hati tapi mulutnya nggak ngomong, maka nggak berlaku. Ya kalau dia ngomong baru, ya dia janji, dia cuman mau saya kepingin enggak, saya bernazar baru. Ya, jadi harus dengan kalimat nazar. Saya bernazar kalau saya dapat ini, saya mau melakukan ini. Ya, nah itu baru wajib dia penuhi. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab, dia pernah datang kepada Rasulullah. Ya, saya pernah bernazar mau iktikaf di Masjidil Haram. Kata Rasulullah, "Aufi bin nadrik." Kalau begitu inti wajib tepatin nazar. Ya, jadi harus diucapkan dengan kata nazar dan diucapkan dengan mulut. Kalau dalam hati tidak. Ya, Allah. Oke, nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Semoga kita bisa hadir lagi di acara kuliah Tuhan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.